Dan Huit pertanda dimulainya babak final di hari Minggu ini antara Persadapura Pangebatan dengan Angga Yuda Ledu baru saja digulirkan. Kini bola di kaki-kaki para pemain dari Angga Yuda kurang sempurna, atau Persadapura maksudnya kurang sempurna. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam saja sudah lakukan kepada Tatas yang dituju. Karyono kini mengolah bola, tarik mundur ke belakang jauh kepada Bowo atau kepada Barjo di sana, lebarkan ke sisi kiri atau kanan. Icop, masih Icop berusaha mencari teman, pendekan kembali kepada Taryono, terus berusaha keluar dari tekanan para pemain dari Angga Yuda. Di menit-menit awal ini Persadapura terus berusaha menekan, tarik mundur kembali, berusaha memancing keluar para pemain Persadapura dari area pertahanannya, lebarkan ke sisi kiri, terus berusaha mengolah bola, dan peluit dibunyikan oleh sang pemimpin pertandingan. Pertanda pemain dari Persadapura melakukan pelanggaran kecil di sana, sudah lakukan cepat ini kuasai bola. Ada Yanuar, masih Yanuar pada Taryono yang dituju, lebarkan kembali ke belakang. Ada Bowo, sang kapten dari Angga Yuda Ledu, terus memimpin teman-temannya dari awal turnamen hingga berbuah manis di babak final ini. Tendekan kembali kepada Tatas, masih Tatas, ketengahkan kembali kepada Taryono, masih berusaha bermain di area pertahanannya, membaca situasi tentunya, berhati-hati para pemain dari Angga Yuda Ledu. Tendekan kembali ke belakang, disambut dengan baik oleh nomor 27 Yanuar, melebarkan. Ada Icop, masih Icop, crossing ke tengah kan maksudnya. Apa yang terjadi? Dikejar dengan cepat oleh Buyung, tarik mundur ke belakang, terlalu deras, tidak mampu digapai oleh pemain dari Angga Yuda. Bola keluar lapangan, kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Persadapura Pangebatan. Genderang perang mulai diperdengarkan dari supporter dua kesebelasan, tentunya menambah daya dobrak dan semangat dari para pemain yang berlaga di sore hari ini. Dan nomor punggung 7 Yanuar tarik mundur ke belakang, nampaknya masih sangat berhati-hati para pemain Ledu dalam melakukan serangan-serangan. Terbukti bola belum mampu melewati jauh menusuk ke area pertahanan, namun Ledu masih terus berusaha mencoba, lebarkan kembali ke sisi kanan. Ada Icop, masih Icop, sontekan pendek saja ke depan kepada Wahyu yang dituju, tarik mundur ke belakang kembali kepada Icop. Masih begitu rapat, begitu disiplin barisan pertahanan dari Persadapura. Karena apapun kesalahan kecil yang terjadi di lapangan akan berdampak besar bagi kedua kesebelasan. Kehati-hatian sedang terus dipertontonkan oleh para pemain di kedua kesebelasan. Ini terlepas mendarat tepat di kaki para pemain dari Persadapura. Ini kuasai bola, ada Saiful, lambungkan bola jauh ke tengah kan maksudnya, namun lagi-lagi kandas di kaki para pemain dari Angga Yuda Ledu. Ini kuasai bola, ada Taryono, lebarkan ke sisi kiri. Diki, masih Diki berusaha mencari temannya, umpan crossing ke tengah berbahaya, dihalau saja oleh Saldo. Bola kembali bergulir mendarat di kaki-kaki para pemain dari Angga Yuda. Angga Yuda masih terus berusaha menekan, mencongkel satu demi satu barisan pertahanan dari Persadapura. Namun juga Persadapura dengan skema pertahanan yang luar biasa, mengambil filosofi bola dari Itali, menjadikan pertahanan dari Persadapura begitu rapat dan begitu disiplinnya. Ini umpan terobos ke depan di sana, masih berusaha keras para pemain. Kembali ada masih Yanuar, lebarkan kembali ke sisi kanan dan Buyung yang 7, umpan crossing dikenakan, berbahaya. Satu tekanan efektif pertama tercipta di sana. Buyung lambungkan umpan cantik ke tengah, namun beruntung masih ada barisan pertahanan dari Persadapura Pangebatan. Bola menggunting liar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok pertama tercipta untuk kesebelasan dari Angga Yuda. Lakukan juga bola berbahaya. Lagi-lagi Bowo hampir-hampir saja menggetarkan jala ke awang dari Opang, namun beruntung refleks sikap dari Opang mampu menghalau bola yang dilesatkan oleh headingan dari Bowo, namun belum benar-benar aman. Satu lagi kesempatan datang dari sepak pojok sana. Kembali Angga Yuda lakukan deras ke tengah, kembali heading di sana. Yanuar atau Opang maksudnya, sang penjaga gawang dari Persadapura.
Begitu hebatnya tampil di menit awal, serangan-serangan itu yang tanpa henti berhasil ditaklukkannya dengan sempurna. Kini Persada Pura kurang cermat, bola meninggalkan lapangan jauh-jauh, lemparan ke dalam tentunya untuk Angga Yuda Leduk. Lemparan ke dalam saja untuk Angga Yuda Leduk. Sudah lakukan kepada Buyung yang dituju. Apa yang terjadi? Kembali bola menyentuh tubuh dari para pemain. Angga Yuda Leduk dan paling ke dalam mobil tercipta di sana. Bola kembali bergulir di kaki-kaki para pemain dari Angga Yuda Leduk. Sudah lakukan lambungan ke tengah maksudnya, namun lagi-lagi kandas. Kini kembali untuk menekan dari sisi kanan. Ada Icop, masih Icop, umpan crossing cantik di sana, berbahaya. Namun lagi-lagi Opang, pemain dengan nomor punggung 1 alias Wahid, berhasil mengamankan bola dengan lompatan setinggi Ronaldo. Lambungkan bola jauh melewati garis tengah kepada Febri yang dituju. Kini datang dalam bantuan di sana, tapi terlalu dekat dengan sang penjaga gawang Juan. Kembali berhasil mampu diamankan dengan sempurna. Bola kembali bergulir di kaki-kaki para pemain dari Angga Yuda. Karyono kini kuasai bola, pendekan kembali ke sisi kiri. Ada Yanuar, umpan cantik di sana. Masih ada Seldur, pemain yang berhasil memotong alur bola yang diumpankan oleh Januar. Febri ini kuasai bola, terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Angga Yuda yaitu Barjo. Tembakan bebas pertama untuk kesebelasan dari Angga Yuda di bawah gerimis hujan yang begitu syahdu, menjadikan sore hari ini momen yang cukup nikmat untuk menyaksikan pertandingan di sore hari ini. Dan juga lapangan akan sedikit ada perubahan tekstur. Para pemain harus segera bisa beradaptasi tentunya dengan kondisi hujan. Bola bertambah licin, lapangan bertambah gembur, tapi tentunya apapun itu dari kedua kesebelasan tentunya sudah persiapkan strateginya masing-masing. Febri kini menghadapi bola dari Persada Pura Pangepatan, 2-3 langkah ke belakang, keras ke gawang, berbahaya. Ditinju saja oleh sang penjaga gawang Juan, namun belum benar-benar aman. Kembali datang balap bantuan, ada Anggit atau Ari maksudnya, yang akan kembali kurang sempurna. Kembali ada pemain dari Persada Pura datang membantu di sana. Bukan sebuah pelanggaran, peringatan besar bagi pertahanan dari Persada Pura. Berebut bola nampaknya di salah Saiful, diulang saja oleh Januar. Lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan dari Persada Pura. Sedikit mulai bisa menemukan pola permainan Persada Pura. Ini menemui 9 yaitu Surya, tarik mundur ke belakang pada Saiful, masih Saiful, akan kembali kepada Febri yang dituju. Apa yang terjadi? Mampu kembali diamankan oleh para pemain dari Angga Yuda Leduk. Ini Angga Yuda Leduk kuasai bola, pendekan saja kembali bisa tarik mundur ke belakang. Angga Yuda kini kembali kuasai bola dengan sempurna, namun sayang mampu dicuri oleh para pemain dari Persada Pura. Ini kuasai bola, peluit dibunyikan, nampaknya seorang pemain dari Persada Pura dilanggar oleh para pemain dari Angga Yuda. Sudah lakukan cepat, Surya leparkan kembali ke sisi kanan, kembalikan kembali kepada Surya, pemain tengah yang tentunya berfungsi untuk menyuplai bola-bola ke lini depan. Surya berbahaya, peringatan kini datang, ada Angga Yuda. Shooting dari luar kotak penalti, bergulir pelan dari kaki Ade yang saat ini berada sejajar dengan dia striker dari Tornado Karanggude, memiliki 4 gol yang dilesatkan, dan masih ada kesempatan bagi Ade untuk mengungguli Giat karena pada sore hari ini kembali turun ke lapangan. Apakah mampu Ade mencetak gol menjadikan dia seorang top skor di laga Tesna Kudul Atika? Tentunya jawabannya tersaji di tengah lapangan. Tembakan bebas ini kembali di sana dilakukan. Persada Pura sudah lakukan, jauh menusuk ke area pertahanan. Ada Febri, masih Febri dipanggil oleh Arif, masih ada Arif, namun belum mampu dengan sempurna membaca pergerakan bola yang dilesatkan oleh para pemain dari Persada Pura. Yanuar leparkan ke sisi kanan kepada Icop,
masih Icok pelan tapi pasti Icok pendekan kembali kepada Buyung, tentunya dikepung dengan ketatnya oleh pemain dari Persada-Pura. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Angga Yuda leduk Icok pendekan saja kepada Januar, ada Icok kembali, umpan terobos cantik di sana kepada Ade, kembali bola lambung jauh menuju ke area pertahanan dari Persada-Pura. Buang bola tinggi-tinggi oleh pemain dari Persada-Pura. Anggi tahan kembali bola, jauhkan dari keramaian. Barjo ini bermain dengan sang penjaga gawang jual, lebarkan kembali ke sisi kiri, ada Diki, dibantu saja oleh Taryono, berhasil melewati dua orang pemain Taryono. Diki membantu serangan, tengahkan kembali kepada Tatas di sana, masih bermain di area tengah para pemain dari Angga Yuda. Dibunyikan nampaknya main dari Persada-Pura melakukan pelanjaan kepada Januar, cepat dilakukan sana, sudah disambut dengan baik oleh Icok, maksudnya bola masih memantul, bukan sebuah pelanggaran. Kembali ketos hargai ditunjukkan oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Bowo kini kuasai bola, pendekan kembali ke tengah, cepat di sana Tatas, lebarkan kembali ke sisi kanan, terus membuka ruang para pemain dari Angga Yuda. Diki kini kuasai bola, masih Diki, umpan crossing ke tengah kan berbahaya, masih mampu diamankan oleh Surya. Umpan terobos cepat Surya pada area yang dituju maksudnya, namun kurang sempurna. Kembali bola andas di kaki para pemain dari kesebelasan. Apa yang terjadi? Merah kuning bola dikibarkan, pertanda seorang pemain dari kesebelasan Angga Yuda yang memasuki atau menginjak ranjau darat dari para pemain bertahan dari Persada-Pura. Tembakan bebas saja tentunya untuk kesebelasan dari Persada-Pura Pangebatan. Opang sudah lakukan jauh ke depan kan, maksudnya kepada area yang dituju, tapi kembali mampu digagalkan untuk Kagio Buyung. Taryono leparkan kembali ke sisi kanan, ada Tatas yang dituju, masih ada Tatas, pendekan kembali Taryono, berusaha kembali membuka ruang, berbahaya, dicuri dengan sempurna oleh Surya, leparkan kembali ke sisi kanan, cepat performa dari Persada-Pura, umpan crossing ke tengah, ada Ari di sana. Namun lagi-lagi bendera merah kuning dikibarkan oleh asisten wasit, menandakan Ari pemain dari Persada-Pura telah menginjak ranjau darat yang telah dipersiapkan oleh para pemain dari Angga Yuda leduk. Kandas sudah serangan dari Persada-Pura kini menekan Angga Yuda, pendekan saja di sana. Apa yang terjadi? Kembali belum di depan kotak penalti dari Persada-Pura. Tembakan ke awang atau tembakan bebas tercipta karena seorang pemain dari Persada-Pura. Pelanggaran saja terjadi di sana. Ancang-ancang sudah, kini sang benteng bertahan dari Persada-Pura Saiful lambungkan bola jauh ke depan kepada Febi yang dituju, namun masih begitu rapat Barjo menghalau bola di sana. Angga Yuda kembali susun serangan dari dasar pertahanan, ada Ade, leparkan kembali ke sisi kiri. Taryono menyambut bola dengan sempurna, masih Taryono kembalikan kepada Ade, masih belum benar-benar selesai, datang kembali serangan di sana. Beruntung Surya tampil begitu prima di sore hari ini, berhasil berulang kali menggagalkan serangan, datang kembali satu serangan. Cukup cantik diperagakan oleh Buyung, berhasil menjebol gawang yang dijaga oleh Opang sehingga berhasil merobek celah gawang dan merubah kedudukan sementara menjadi 1-0 untuk keunggulan dari Angga Yuda leduk. Tentunya tekanan-tekanan yang terus diberikan oleh para pemain dari Angga Yuda berbuah manis di babak yang pertama ini dengan 1 gol berhasil dilesatkan. Namun laga belum berakhir, babak pertama saja belum selesai. Tentunya kesempatan itu akan masih terus datang, peluang akan masih terus terbuka, apapun masih bisa terjadi karena bola itu bulat, kalau kotak itu sepondok. Kembali ke tengah lapangan, lebarkan kembali ke sisi kanan,
dan nomor punggung 10 Buyung kini kembali kuasai bola, masih ada Buyung tarik mundur ke belakang kepada Taryono, pendekkan kembali lebarkan ke sisi kanan Icop, masih Icop pendekkan kembali ke tengah terus berusaha merangsek masuk para pemain dari Angga Yuda ke arena pertahanan. Ada Tatas membantu serangan di sana, tarik mundur ke belakang kembali, lebarkan kembali ke sisi kanan. Ada Icop menyambut bola dengan sempurna, cukup baik Icop menekan di sana, umpan crossing lambung jauh berbahaya. Apa yang terjadi? Kekacauan terjadi di barisan pertahanan dari Angga atau Persadapura maksudnya. Serangan cepat kini berbalik, ada pelanggaran dilakukan tentunya, berbahaya. Pergerakan dari Ari hampir saja merangsek masuk ke area pertahanan dari Angga Yuda Leduk, dan tentunya harga mahal sebuah kartu kuning dilayangkan di sana kepada Barco. Tentunya apabila lolos, saya yakin pergerakan dari Ari cukup berbahaya, mampu lepas dari kepungan para pemain dari Angga Yuda. Tembakan bebas kini kembali tercipta di sana. Tembakan bebas akan dilakukan oleh para pemain dari Persadapura. Akankah satu kesempatan emas ini mampu dimanfaatkan dengan sempurna? Kita saksikan saja di tengah lapangan, karena tembakan bebas baru saja akan dilakukan. Iya. Febri ancang-ancang di sana berbahaya. Sudah lakukan deras membentur benteng bertahan yang disusun oleh para pemain Leduk. Ini kembali dalam peringatan barisan pertahanan dari Leduk. Tarik mundur ke belakang, disambut dengan sempurna oleh Yanuar. Kembalikan kepada Yanuar, berusaha menjauhkan bola dari keramaian. Icop yang dituju, pendekkan kembali kepada Taryono, masih Taryono dibantu oleh Buyung Nasution. Tarik mundur ke belakang kembali, ada Bowo. Pendekkan kembali pada Icop, masih terus berusaha menyongkel, menarik keluar para pemain bertahan dari Persadapura. Bermain di area pertahanannya Angga Yuda, balikan kepada Taryono, cukup baik di sana. Masih Taryono berusaha menembus pertahanan dari Persadapura. Lolos sudah, Icop yang dituju, masih ada Icop, terus menekan Icop, pendekkan kembali di sana kepada Buyung yang dituju. Tarik mundur ke belakang kepada Tatas, ada Yanuar kini menyambut bola dengan sempurna, dibantu kembali oleh Buyung. Lagi-lagi Yanuar, pemain bertubuh tinggi besar yang terus mengandung teman-temannya di barisan belakang. Lebarkan kembali ke sisi kanan kepada Taryono, dibantu oleh Icop, pendekkan kembali kepada Taryono. Cukup permainan cepat ditunjukkan oleh para pemain dari Angga Yuda Leduk. Terus bersabar menunggu sedikit kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari Persadapura. Angga Yuda pelan tapi pasti terus berusaha merangsek ke area pertahanan. Tarik mundur belakang kembali, ada Yanuar, tarik jauh bypass kepada sang penjaga gawang Juan. Nampaknya masih kesulitan untuk kembali membuka celah dari para pemain Persadapura. Para pemain dari Angga Yuda bermain 1-2, sabar dan terus bersabar dan nunggu satu peluang terbuka di sana. Apa yang terjadi? Kembali bola bergulir di kaki-kaki para pemain dari Persadapura. Pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 12 Tatas. Dan bahkan bebas tentunya untuk kesebelasan dari Persadapura. Walaupun hujan turun rintik-rintik, tapi tidak menyurutkan para supporter yang telah hadir di tengah-tengah kita. Tampak begitu rapat, tidak ada celah sedikit pun di sana. Lambungkan jauh ke depan Anggi pada Febri yang dituju. Lintas bola begitu saja dengan mudahnya ditangkap oleh sang penjaga gawang Juan. Pendekkan sudah di sana kepada Buyung, ada Yanuar, ketengahkan kembali Yanuar, merah kini kembali masih menguasai bola, menekan dari sisi kiri, tarik mundur ke belakang kembali kepada Taryono, lebarkan kembali kepada Diki, masih Diki, terus kuasai bola Diki, umpan crossing ketengahkan, berbahaya. Apa yang terjadi? Datang bola bantuan dari belakang, shooting keras kembali di sana. Wahyu lakukan shooting keras, tapi masih tepat berada dalam tikapan penjaga gawang Opang.
amatlah sudah gawang Persadapura dari kebobolan. Kembali susun serangan Persadapura dan nomor punggung 3 Anggi tarik mundur ke belakang kepada Surya yang dituju. Ada Febri di sana. Pelanggaran dilakukan oleh Polo para Febri. Tembakan pas sudah lakukan. Ari kini kuasai bola, umpan crossing cantik di sana, dibuang saja, nampaknya tidak mau mengambil resiko para pemain dari Angga Yuda. Lemparan ke dalam sudah lakukan, kini ada Ari maksudnya. Balik bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lakukan sudah jauh ke tengah di sana. Apa yang terjadi? Muncul dari belakang Ari sempurna mencuri datanya bola, melambung liar kini bola di sana. Kembali bola mendarat tepat di kaki sang penjaga gawang Juan. Persadapura kini kuasai bola dengan sempurna. Lakukan lemparan pendek saja di sana kepada Diki yang dituju. Taryono dibantu oleh Januar. Satu lagi kesempatan emas gagal dimanfaatkan oleh para pemain dari Persadapura. Kini giliran Angga Yuda menekan, ada Tatas, umpan crossing ke tengah berbahaya. Beruntung masih ada Saiful memotong alur jalannya bola. Umpan terobos kembali dilakukan di sana, namun lagi-lagi kandas di kaki Icok. Surya cukup baik, Surya merebut bola di sana, ketengahkan kembali kepada Febri. 1-2 tercipta, kembalikan kepada Surya. Kini Persadapura menekan, masih Persadapura, umpan crossing ke tengah kan, namun lagi-lagi kandas di kaki Januar. Bola kembali tidak mampu dimanfaatkan dengan sempurna. Apa yang terjadi? Bola kembali kuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Angga Yuda. Umpan crossing jauh membelah lapangan di sana, dijemput dengan sempurna oleh Wahyu. Tarik mundur ke belakang, kembali datang bala bantuan bernama Diki. Ada Taryono, masih Taryono mengamati teman-temannya, tentunya pergerakan dari temannya terus untuk diinstruksikan lebih menekan ke dalam, berbahaya. Umpan terobos maksudnya di sana, terlalu keras umpan yang diberikan oleh Januar. Bola kembali menggelinding meninggalkan lapangan pertandingan. Tembakan awang tentunya tercipta untuk kesebelasan dari Persadapura. Opang sudah lakukan pendek saja di sana. Lambungan bola jauh kembali ke depan, berbahaya. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Parjo kepada Febri. Lagi-lagi Febri, sosok pemain dari Persadapura yang terus merepotkan barisan pertahanan dari Angga Yuda Ledu. Tertinggal 1-0 tentunya. Persadapura memiliki gairah lebih untuk menekan. Ancang-ancang Saiful atau Amir di sana sudah lakukan jauh ke depan sana kepada Ariel dituju. Bola memantul kembali, ada Anggi, sudah lakukan Anggi. Apa yang terjadi? Pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Angga Yuda kepada Anggi. Berpunggung 10 boyong nampaknya, diganjar kartu kuning. 2 kartu kuning sudah diberikan oleh sang pemimpin pertandingan kepada pemain dari Angga Yuda. Kini kembali terbuka 1 peluang untuk Persadapura. Ada Surya, ancang-ancang instruksikan teman-temannya untuk menempati ruang-ruang kosong. Sudah lakukan Surya, teras di sana, berbahaya. Apa yang terjadi? Kembali di depan gawang. Nampaknya bola mengenai para pemain dari Persadapura, tapi tentunya 1 peluang emas bertaburkan keju kacang misis coklat, namun masih ada para pemain bertahan. Apa yang terjadi? Nampaknya terjatuh seorang pemain buyung dari Angga Yuda, memerlukan perawatan medis. Ada sedikit waktu untuk kembali berdiskusi tentunya untuk kedua kesebelasan.
Buyung dapat kembali berlaga di sore hari ini. Satu kesempatan kembali tercipta dari kaki-kaki para pemain dari kesebelasan Persada Pura Pangepatan. Sudah lakukan lembung bola jauh ke sisi kiri kepada Icop yang dituju, masih Icop umpan teropos cantik di sana. Apa yang terjadi? Kembali kandas di kaki-kaki para pemain dari Persada Pura. Anggi kini kuasai bola, masih Anggi membawa dari teman-temannya, membentur tubuh dari pemain Angga Yudayatun. Saiful beruang bola jauh ke depan kepada Febri yang dituju, cantik di sana disambut oleh Ari. Masih Ari terus membuka celah. Ari syuting keras, sebuah syuting keras dari Ari tepat menuju ke arah sang penjaga gawang Cuan. Aman sudah, kandas sudah serangan dari Persada Pura. Kini masih berada di area pertahanan para pemain dari Angga Yuda. Kenakan kembali Persada Pura, ada Anggi, masih Anggi terus berusaha mengelabui para pemain dari Angga Yuda. Tarik mundur ke belakang kepada Saiful, pendekan kembali kepada Saldo. Umpan terobos Saldo di sana maksudnya, namun masih mampu dibaca dengan sempurna oleh Diki. Ini dalam tekanan, terlepas di sana ada Ade, syuting percobaan dilakukan di sana. Bola dengan lemahnya berada tepat dalam dikapan sang penjaga gawang. Timbang-timbang sudah, Opang lambungkan bola jauh ke depan. Apa yang terjadi? Bowo kini menghalau bola di sana. Terjatuh nampaknya seorang pemain Febri dari Pangepatan. Kembali diskusi terjadi di sana antara wasit dan juga dari dua pemain dari kedua kesebelasan. Kembali penanganan medis dilakukan di sana. Mampukah Febri, sosok pemain kunci di barisan depan, mampu melanjutkan pertandingan di sore hari ini? Dan jangan lewatkan turnamen yang akan diikuti oleh kesebelasan dari Mandala Desa Jipang, kesebelasan dari tim kebanggaan dari Desa Jipang Mandala yang akan mengikuti dua turnamen dalam waktu dekat. Pada hari Selasa besok, Mandala Jipang akan berhadapan dengan Sawung Galih Pasir Kidul di lapangan Pasir Wetan dalam Kades Cup Pasir Wetan. Dan pada minggu yang akan datang, Jipang akan kembali berlaga di lapangan Persesi Singasari berhadapan tim dari Cilongok. Bagi Anda para pecinta sepak bola, warga masyarakat Jipang, jangan lewatkan laga-laga tersebut untuk mendukung tim kebanggaan Anda Mandala tentunya. Ada Tatas, kembali tujukan mata Anda ke tengah lapangan, bola kembali bergulir di sana, leparkan kembali ke sisi kiri, ada Icop, masih Icop berusaha mencari teman, pendekkan saja kembali di sana kepada Buyung yang dituju. Nampaknya bola mencium tangan dari Anggi, tembakan bebas kembali tercipta di sana untuk Angga Yuda Lekuk. Tengahkan kembali kepada Yanuar, masih Yanuar, umpan lambung bola jauh ketengahkan kepada Barjo yang dituju, masih Barjo, buang bola jauh ke tengah maksudnya, namun masih ada para pemain bertahan dari Persada Pura. Kandas kembali, namun bola masih bergulir liar kanan dan ke kiri mencari tuannya. Ada Surya, masih Surya, lagi-lagi kandas di kaki Yanuar. Yanuar kini kembali kuasai bola. Umpan terobos jauh ke depan kepada Buyung, leparkan kembali ke sisi kanan, disambut dengan baik oleh Taryono. Buyung kini kembali menyambut arah datangnya bola, dibantu oleh Yanuar, masih Yanuar berusaha mencari temannya. Yanuar tarik jauh ke belakang kepada Barjo, bekawakan dari Aleduk tentunya yang sudah berulang kali
menampilkan permainannya yang cukup cemerlang hingga dia terus bertahan di dunia tarkam Kabupaten Banyumas. Ada Tatas, masih Tatas, pendekan kembali kepada nomor punggung 3 yaitu Taryono, dibantu oleh Yanuar, masih Yanuar, umpan terobos kepada Buyo. Kanda sudah di kaki Anggi, berbahaya, hanya menyisakan 2 pemain bertahan. Ada Febri, masih Febri, terus menekan Febri, dipayang-bayang oleh Taryono, masih ada Febri, umpan ketengahkan, berbahaya, masih mampu diamankan dengan sempurna oleh Bowo. Kembali bola mendarat di kaki-kaki para pemain dari Angga Yuda Leduk. Ketengahkan kembali, ada Bowo di sana, jauhkan ke sisi kiri, namun nampaknya kurang sempurna posisi dari Diki. Bola merinding liar begitu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Persada-Pura, ada Anggi, pendekan kembali kepada Endi, masih Endi, umpan terobos maksudnya kepada Ari, namun kandas kembali di kaki Bowo. Kurang sempurna umpan dari Bowo, mampu ditaklukkan oleh Saiful. Jauh bola tengah pada Surya yang dituju, masih Surya, masih ada Buyung di sana menyebut arah datangnya bola. Lemparkan kembali ke sisi kanan kepada Icop yang dituju, ketengahkan kembali kepada Yanuar, masih Yanuar, datang Taryono di sana. Lemparkan kembali ke sisi kiri, terus berusaha mencari celah kanan dan kiri, senantiasa terus dicoba oleh Angga Yuda Leduk. Umpan terobos kembali di sana, namun kurang sempurna. Persada-Pura kini kuasai bola, tarik bola mundur jauh ke belakang, pendekan kembali kepada Surya, masih ada Surya, dibantu oleh Anggi, lagi-lagi Anggi, cukup baik Anggi, pendekan kembali kepada nomor punggung 3 yaitu Anggi, terus menekan Anggi, umpan crossing ke tengah kan kepada Ari yang dituju, datang bala bantuan Surya di sana, masih ada Surya, terus menekan, umpan terobos dilakukan di sana, namun belum benar-benar aman, disapu saja oleh para pemain bertahan dari Angga Yuda Leduk. Terlepas, berbahaya, datang satu peringatan di sana, ada Ade, masih Ade, pendekan kembali kepada Boyo, jauhkan bola dari keramaian, Diki membantu serangan di sana, terus satu persatu pemain datang dari area pertahanan Angga Yuda, umpan crossing cantik di sana, apa yang terjadi? Terlepas, masih Ade, ada Ade, dibantu oleh Boyo, menganga lubang gawang di sana, apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan di sana oleh pemain dari Angga Yuda. Hampir saja 3 melawan 3. Porak poranda barisan pertahanan dari Persada-Pura, dan peluit panjang baru saja dibunyikan oleh sang pemimpin pertandingan, menandakan babak yang pertama telah selesai dengan skor sementara 1-0. Kami himbau, kami panggil kepada rekan-rekan sudah berada di sisi utara dengan 1 skor. Lebih unggul daripada Persada-Pura, dan peluit baru saja dibunyikan oleh sang pemimpin pertandingan. Bertanda babak yang kedua baru saja digulirkan, gunakan kostum berwarna merah menyala. Para pemain dari Angga Yuda kini kuasai bola, masih Angga Yuda, kenakan kembali di sana kepada Bowo yang dituju, menggunakan lapangan di sisi utara di babak yang kedua, sedangkan Persada-Pura menggunakan lapangan di sisi selatan, kini menekan para pemain dari Angga Yuda. Lemparkan kembali ke sisi kanan, ada Yanuar, apa yang terjadi? Terus berhasil lolos, ada Tatas, masih Tatas, berangsek jauh ke area pertahanan, sayang sekali tidak mampu digapai, namun belum benar-benar berakhir. Datang kembali satu kesempatan untuk Angga Yuda Leduk, tarik mundur ke belakang, nomor punggung 2 Icop, umpan crossing ke tengah, berbahaya, beruntung masih ada, terlepas di sana. Para pemain dari Persada-Pura tentunya memanfaatkan ini, menekan Surya di sana, kurang sempurna kontrol dari Surya, bola dibuang begitu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah lakukan lemparan ke dalam 3, ada Surya kembali, pendekkan sana kepada Febri, bola kembali berkulit di kaki-kaki para pemain dari Angga Yuda.
Yuda Leduk. Taryono, masih Taryono umpan terobos cantik kepada Ade yang dituju di sana, leparkan ke sisi kiri. Ada Wahyu menyambut datangnya bola, masih Wahyu terus menekan ke dalam. Apa yang terjadi? Terlepas, datang bola bantuan satu peleton, Tata shooting keras. Tatas hampir-hampir saja dengan tembakan lurus, pasti bagaikan torpedo kapal selam, tapi masih mampu dihadang oleh jaga gawang Opang dari Angga Yuda Leduk. Surya sudah lakukan, lebarkan kembali kepada Ari di sana, masih Ari terus menekan Ari, kembali bola mendekati kaki Surya, kurang sempurna kontrol dari Surya, menyentuh tangan dari pemain Persadapura. Tembakan bebas tentunya untuk kesebelasan dari Angga Yuda. Pendekkan saja kepada Buyung yang dituju, tarik mundur ke belakang kepada Yanuar, kembalikan kepada Buyung, terjatuh, peluit dibunyikan, pelanggaran terjadi di sana. Buyung cepat sudah lakukan, Taryono kini datang menyambut bola, masih ada Taryono, lebarkan kembali ke sisi kanan, ada Uki, ada Diki, kembali Diki tarik mundur ke belakang, Taryono di sana, pendekkan kembali kepada Yanuar, masih Yanuar, umpan terobos cantik di sana, terus dihalang-halangi oleh para pemain dari Persadapura. Datang dari belakang Ade, Buyung yang dituju di sana, pendekkan kembali kepada Diki, lebarkan ke sisi kanan kepada Tatas, masih Tatas, kembalikan jauh ke sisi kiri atau kanan, Icok maksudnya, umpan crossing ke tengah, terlepas, berbahaya, kekacauan terjadi di sana, melambung tinggi. Nampaknya pelanggaran terjadi di mulut gawang dari kesebelasan Persadapura. Sang penjaga gawang Opang kini terkapar di tengah lapangan, masih dalam penanganan medis dari Mantri Kicur dan Mantri Sultan. Masih terus lakukan penanganan di sana, dan genderang perang dari Panobatan terus dibunyikan, tentunya untuk menambah semangat dari para pemainnya yang kini tertinggal 1 gol dari Angga Yuda. Mampukah segera keluar dari tekanan dengan merubah skema permainan, karena sampai dengan detik ini tidak ada pergantian pemain dari kedua kesebelasan, dirasa masih cukup sempurna untuk melanjutkan perjalanan atau pertandingan di babak yang kedua ini. Kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 11 AD. Pelanggaran sana, tembakan bebas akan segera dilakukan oleh nomor punggung 9 atau Kerapakat di sana. Ancang-ancang 2-3 langkah mundur ke belakang, jauh ke depan melewati garis tengah, kini boleh disambut dengan sempurna oleh Febri. Umpan teropong di sana, terlepas, berbahaya. Apa yang terjadi? Kembali bola kedua di tengah lapangan, saudara-saudara. Kembali apa yang terjadi, kan? Gol berhasil diceploskan oleh para pemain dari Persadapura Pangebatan, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Namun masih terjadi diskusi di sana, apakah berhasil atau dianulir. Masih terus terjadi diskusi di tengah lapangan. Apabila diciptakan gol, berarti Persadapura berhasil menyamakan kedudukan berkat serangan cepat dan juga serangan balik yang dilakukan oleh para pemain dari Persadapura, berhasil menjebol gawang yang dijaga oleh Juan
sehingga menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sementara itu pergantian pemain ke Persada Endi nomor punggung 17 keluar digantikan oleh Triyono nomor punggung 6. Endi nomor punggung 17 keluar digantikan Triyono nomor punggung 6. Gol nampaknya telah disahkan oleh sang wasit. 1-1 skor di sore hari ini tentunya bertambah ramai, bertambah meriah dengan disamakannya skor oleh Pangepatan dan kembali digulirkan pertandingan di sana. 1-1, sama-sama kuat, sama-sama masih memiliki peluang cepat di sana. Kembali mampu dihadirkan oleh Saiful, jauh ke depan kan kembali kepada Febri, masih Febri umpan ke tengah kembali, maksudnya apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari atau dari Angga Yuda itu nomor punggung 22 tarik atau Barco maksudnya di sana. Tentunya di babak final kami paham tensi semakin tinggi, tensi semakin naik, namun apapun yang terjadi bendera sportivitas harus berkibar lebih tinggi. Kini nampaknya pelanggaran untuk kesebelasan dari Persadapura dan nomor punggung 9 kini menghadapi bola yaitu Surya. Ancang-ancang sudah Surya terus memantau teman-temannya, lakukan jauh ke depan, masih berkebut atau berkelebut di tengah bawah sana. Apa yang terjadi? Peluit kembali dibunyikan. Pelanggaran dilakukan oleh main dari Pangepatan atau dari Angga Yuda. Kartu kuning diberikan nampaknya kepada pemain dari Persadapura Pangepatan. Sudah lakukan bola pendek saja kepada Yanuar yang dituju, lemparkan ke sisi kanan Taryono, jauh melebar kembali kepada Diki atau Icop yang dituju, masih Icop tarik mundur ke belakang kepada Taryono, kembalikan kepada sang kapten yaitu bawa umpan terobos di sana kepada Puyung yang dituju. Ada Yanuar membantu serangan, buang bola kurang sempurna, kembali mendarat di kaki-kaki para pemain dari Angga Yuda. Taryono di sana, masih Taryono terus berjuang melewati banteng pertahanan dari Persadapura. Datang kembali bantal bantuan Wahyu, lebarkan kembali ke sisi kanan, ada Icop, umpan mendatar di sana, bola membumbung liar. Apa yang terjadi? Masih mampu diselamatkan oleh para pemain dari kesebelasan Persadapura. Namun kembali bola kandas di kaki-kaki para pemain dari Angga Yuda, umpan terobos kembali, berbahaya, ditinju saja kembali. Apa yang terjadi? Kembali di depan gawang, kekacauan tercipta, umpan terobos ke tengah, kembali bola menggelinding liar di sana. Jauhkan bola dari keramaian, Diki datang balap bantuan di sana, pendekan kembali kepada Yanuar, tarik mundur ke belakang kembali kepada nomor 15 yaitu Diki. Masih mampu diamankan oleh para pemain dari Angga Yuda atau Persadapura maksudnya di sana. Langgungkan saja, buang bola jauh, tidak mau mengambil resiko tentunya para pemain dari Angga Yuda. Lebih lemparan ke dalam tercipta untuk kesebelasan dari Persadapura Pangepatan. Amir rancang-rancang sudah lakukan jauh ke depan kan kepada Surya di sana, masih Surya, begitu terang namanya seperti Surya. Apa yang terjadi? Terjatuh, pendekan kembali kepada Yanuar, masih Yanuar, jauhkan bola ke sisi kanan Icop yang dituju di sana, masih ada Icop, masih Icop, terus Icop, pendekan umpan terobos kepada Tatas, memasuki area pertahanan dari Pangepatan, tarik mundur kembali kepada Icop atau Taryono maksudnya di sana, masih Taryono,
Pendekan kembali kepada Icok, 3 orang bermain di sana, 1-2 dilakukan. Wahyu datang membantu, umpan ketengahkan kembali kepada Puyo, kembalikan kepada Wahyu, disapu saja, namun belum benar-benar selesai. Satu lagi datang papan pasukan di sana, ketengahkan kembali, tanda sudah serangan dari Angga Yuda Leduk. Surya kini kuasai bola, pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Angga Yuda nomor punggung 12 yaitu Tatas. Tembakan bebas tentunya untuk kesebelasan dari Angga Yuda atau Persada Pura Leduk maksudnya di sana. Saiful atau Saildu. Saiful sudah lakukan jauh ke depan kan maksudnya. Apa yang terjadi? Masih ada para pemain dari Persada Pura, ada Febri, buang bola jauh di sana, memantul-mantul liar tentunya. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Bowo. Tembakan bebas. Tembakan bebas kembali tercipta di sana, berjarak 10 meter dari kotak penalti. Kembali ditata palang pintu untuk menghentikan tembakan dari Febri. Kini Angga Yuda Leduk dalam tekanan. Ancang-ancang sudah di sana. Ari cepat, keras datangnya bola, namun tepat dalam dekapan sang penjaga gawang Juan. Sudah lakukan jauh di sana kepada Buyung menjemput arah datangnya bola. Masih ada Buyung, lebarkan kembali ke sisi kanan. Apa yang terjadi? Masih ada Wahyu, lebarkan kembali kepada Icok. Masih Icok, ancang-ancang Icok, umpan crossing cantik di sana. Ade, cukup baik pergerakan dari Ade, mampu mencuri bola dengan lompatan yang lebih tinggi daripada pemain dari Persada Pura. Namun sayang, bola masih melambung tinggi di atas mister gawang yang dijaga oleh Opang, sehingga kembali hanya menghasilkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Persada Pura Pangebatan. Lambungkan bola sudah jauh ke atas sana. Ari cepat ini mengejar arah datangnya bola. Masih Ari dikepung 2 orang sekaligus. Apa yang terjadi? Mampu dicuri dengan sempurna oleh Icok. Umpan lambung depankan kepada Wahyu yang dituju, dibantu oleh Karyono. 1-2 tercipta cantik di sana. Wahyu terus berjibaku untuk mengamankan bola dari rebutan para pemain belakang, meninggalkan lapangan pertandingan. Tembakan pojok sudah lakukan. Karyono kini menyambut datangnya bola, berusaha mengkelabui seorang pemain bertahan di sana. Datang satu peloton bala bantuan bernama Bowo. Masih Bowo, shooting keras Bowo. Berbahaya Bowo, pemain yang notabene berada di garis pertahanan, mampu jauh masuk merangsek ke area pertahanan dari Persada Pura dan berhasil melesatkan satu tembakan keras bagaikan rudal Iran, namun masih melenceng jauh di sisi kanan dari penjaga gawang Opang. Tembakan gawang kembali tercipta di sana. Ancang-ancang sudah lakukan jauh bola ke depan. Apa yang terjadi? Kembali mampu diamankan dengan sempurna oleh Januar. Atas kini menyambut arah datangnya bola, lebarkan kembali kepada Diki. Masih ada Diki. Sayang sekali kesalahan komunikasi terjadi di sana. Anggit kini menekan, ada Febri, pendekkan caca kembali sana kepada Surya. Masih ada Surya, bukan sebuah pelanggaran. Bola kembali dapat dikuasai dengan sempurna oleh para pemain dari Angga Yuda. Apa yang terjadi? Dibunyikan pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Persada Pura Pangebatan, sama-sama bernomor punggung 10, kini terkapar di tengah lapangan. Ada 3 orang pemain yang kini terkapar di tengah lapangan. Tensi semakin tinggi, pertandingan semakin ramai. Ada Puyung nomor punggung 10 dan juga Anggit nomor punggung 10 juga kapar di sana. Sementara dari Persada Pura di barisan pertahanan masih ada 1 orang
dan nampaknya penanganan medis Mantri Icur dan juga Mantri Sultan menuju tengah lapangan. Pergantian pemain dari Persadapura. Dika nomor punggung 16 ditarik keluar digantikan oleh Daniel nomor punggung 8. Lagi satu serdadu baru dimasukkan, amunisi baru untuk menambah daya dobrak tentunya dari kesebelasan Persadapura Pangebatan. Sudah lakukan Angga Yuda cepat kepada Buyung yang dituju, umpan crossing berbahaya di sana. Lagi-lagi pergerakan dari Ade begitu berbahaya, memiliki lompatan dengan tinggi 2,5 meter, namun masih tepat berada dalam dekapan sang penjaga gawang Opang. Sudah lakukan jauh ke depan kan maksudnya kepada Febri yang dituju. Ini beradu di sana, ada Barjo berhasil memenangkan pertempuran, lebarkan ke sisi kanan, ada Icop, ada Tatas membantu di sana. Terus arah datangnya bola kepada nomor 10 Buyung, maksudnya di sana dibuang saja oleh para pemain dari Persadapura Pangebatan. Lemparan ke dalam tentunya untuk ke Tatas atau dari Angga Yuda Ledu. Sudah lakukan menyerobot ke arah datangnya bola, ada Januar, masih Januar mencari temannya, pendekkan kembali kepada Icop yang dituju. Masih Icop tarik mundur ke belakang, masih begitu rapat barisan pertahanan dari Persadapura. Kesalahan umpan terjadi di sana, diamankan oleh para pemain dari Persadapura. Ada Surya, perlu kembali dibunyikan oleh sang pemimpin pertandingan. Antung lah kak. Tembakan bebas kembali akan tercipta di sana. Ancang-ancang ada nomor punggung 5. Sudah lakukan seldu jauh ke depan kan maksudnya, masih mampu diamankan oleh para pemain bertahan dari Angga Yuda Leduk. Ini nomor punggung 10 jauh kepada Daryono maksudnya, namun kembali datang bala bantuan, ada Ade, masih Ade terus menari-nari di sana, tarik mundur ke belakang kepada Buyung, lebarkan jauh kepada Januar yang dituju, masih Januar, pendekkan kembali kepada Tatas, masih ada Tatas, umpan cantik di sana, ada yang dituju. Berkibar bendera merah kuning tinggi-tinggi, pergerakan dari Ade sudah terlebih dahulu masuki jebakan perangkap offside. Kandas sudah serangan yang disusun oleh para pemain dari Ledu. Kini Anggi dari Persadapura, pendekkan kembali kepada Ari, umpan crossing jauh di sana, tidak ada teman yang dituju. Bola bergulir kembali liar di sana di kaki oleh pemain dari Angga Yuda. Masih Icop menginstruksikan teman-teman yang jauh lebih menekan kepada para pemain dari Angga Yuda Leduk. Tatas kini kembali kuasai bola, umpan terobos cantik di sana kepada Taryono maksudnya, namun terlalu keras tidak mampu digapai. Bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan, tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Angga atau dari Persadapura Pangebatan. Sudah lakukan jauh ke depan kan maksudnya di sana, disambut lagi oleh para pemain dari Angga Yuda. Terlepas berbahaya, Febri kini kuasai bola dari Persadapura, umpan bebas cukup baik di sana, disambut dengan baik oleh Surya, masih ada Surya terus menekan Pangebatan, kembali Surya, shooting keras, berbahaya, berbahaya. Shooting jarak jauh dari Surya, hampir saja merobek jala gawang dari Juan, namun beruntung masih melenceng di sisi kiri dari penjaga gawang Juan. Gol yang sama kemarin juga tercipta dari kaki Surya dari titik yang begitu jauh,
perlu diwaspadai bagaikan pistol revolver. Kaki dari Surya mampu mendetik dengan sempurna. Pendekan kembali di sana. Buyung yang dituju dibantu sisi kanan ada nomor punggung 3 Taryono. Masih Taryono, pendekan kembali kepada Yanuar. Masih Yanuar lewati 1, 2, 3 pemain. Umpan terobos cantik di sana. Berhasil mampu digagalkan oleh nomor punggung 13 dari Persadapura yaitu Saiful. Lemparan ke dalam sudah lakukan. Ini kembali kuasai bola Yanuar, tarik jauh mundur ke belakang kembali kepada Barjo. Masih Barjo, umpan cantik di sana. Terlepas berbahaya, ada Bima menekan. Apa yang terjadi? Peluit dibunyikan dan sang pemimpin pertandingan menunjuk titik putih nampaknya. Apakah penalti tercipta di babak yang kedua ini? Berbahaya pergerakan dari Buyung, berhasil lolos dari kepungan para pemain dari Persadapura. Harus terjatuh di area kotak penalti. Mampukah atau masih berdiskusi di sana? Titik putih tadi sempat ditunjuk oleh sang pemimpin pertandingan. Nampaknya penalti akan tersaji di sore hari ini. Buyung terjatuh oleh para pemain bertahan dari kesebelasan Persadapura. Mampukah dimanfaatkan dengan sempurna? Detik-detik menegangkan tentunya dari kedua kesebelasan. Mengingat waktu yang sudah semakin sempit dan kini ada tembakan penalti di sebelah selatan lapangan Mandala Desa Jepang. Nampaknya Bowo kini memegang bola, ataukah Bowo atau yang lainnya. Ada Yanuar alias Tukul ini menghadapi bola di sana. Kesempatan datang untuk Angga Yuda Ledut. Lakukan kakak namun kembali lepas. Berbahaya. Tampil begitu gemilang kiper dari pengepatannya itu Opang mampu menggagalkan dua serangan sekaligus, baik dari Ade maupun dari Yanuar. Dari titik putih kembali semangat berkibar di tengah lapangan. Apapun masih bisa terjadi. Bola kembali bergulir di tengah lapangan. Kesempatan emas kembali tercipta di sana. Febri menekan terlalu deras. Bola yang dilayangkan oleh main dari Persadapura. Kini lamunan bola jauh lagi ke depan. Apa yang terjadi? Bola menjadi kembali di kaki-kaki para pemain dari kesebelasan Angga Yuda Ledut. Ada Bowo, pendekan kembali kepada Tatas. Umpan terobos cantik kepada Taryono yang dituju. Masih Taryono kini berusaha mengolah bola. Masih Taryono lewati 1-2 orang pemain. Terus berjuang dengan gagah beraninya Taryono. Dikepung oleh dua pemain. Peluit kembali dibunyikan. Tembakan kepada para penonton untuk tidak maju, tetap berada di belakang tambang yang sudah kami sediakan. Tembakan bebas kembali akan tercipta di sana. Mampukah Icop nomor punggung 2 melakukan tembakan bagaikan Tom Haye di laga Indonesia melawan Bahrain? Taryono nampaknya kini menghadapi bola. Ancang-ancang Taryono kembali satu datang kesempatan di sana. Sudah lakukan keras ke tengah, berbahaya. Apa yang terjadi? Balik bola melambung tinggi di atas Mister Gawang. Peluit kembali dibunyikan. Nampaknya cedera dari sang penjaga gawang Opang. Kesalahan menapak tadi tampaknya. Tentunya laga yang cukup panas, laga yang cukup krusial. Waktu yang sudah semakin sore. Penanganan kembali dilakukan di sana oleh Mantrik Kecur.
Akankah laga di babak final ini kembali diwarnai dengan drama adu penalti, atau justru salah satu kesebelasan dari Leduk atau dari Pangepatan akan mampu memasukkan gol di menit-menit akhir ini? Kembali tujukan mata ke tengah lapangan, ada Daniel tarik mundur ke belakang kembali kepada Anggit, lebarkan jauh kepada Febri di sana, dibantu oleh Surya. Febri kembali, masih ada Febri, disapu saja Angga Yuda. Ini kembali kuasai bola, ada Yanuar alias Tukul, masih Yanuar, menari-nari Yanuar kembali pada Bowo, masih ada Bowo, terus menekan Bowo, pendekkan kembali, jauhkan ke sisi kanan kepada Icok, masih ada Icok, dibantu oleh Diki, kembali Diki kini kuasai bola, terus menekan Diki, masih Diki akan kembali ke Tatas, kurang sempurna umpan terjadi di sana, pelanggaran dilakukan oleh Puyuh, tembakan bebas kembali tercipta di tengah lapangan, dan jangan lewatkan closing ceremony yang akan dilakukan setelah laga ini berakhir. Maka jangan lewatkan closing ceremony. Tentunya ada kejutan-kejutan di dalamnya. Sudah lakukan lambung jauh di sana, dihalau oleh Yanuar. Nomor punggung 9 yaitu Wahyu, pendekan kembali kepada Yanuar, masih Yanuar, kembali kandas di kaki-kaki para pemain dari Persatapura, menekan gerak di sana ada Ari, namun dengan tenangnya Barjo menghentikan arah datangnya bola, masih ada Barjo, terlepas kembali kepada Yanuar, atas di sana kembali kuasai bola, jauhkan kembali ke sisi kanan kepada Icok yang dituju, masih Icok, lambungkan ke tengah lagi, berbahaya, masih mampu dihadang oleh para pemain bertahan dari Persatapura Pangepatan. Ada Yanuar alias Tukul, lebarkan kembali kepada Diki di sisi kiri, masih Diki, umpan crossing berbahaya, terlepas saudara-saudara, masih belum benar-benar aman, datang kembali pala bantuan, ada Taryono, masih Taryono sendirian dalam jatuh beras, masih mampu dihalau oleh sang penjaga gawang Opang. Apa yang terjadi? Kembali bola masih bergulir di tengah lapangan. Ada Yanuar kini menyambut arah datangnya bola kembali. Ada Taryono, Yanuar di sana, masih Yanuar tarik mundur ke belakang, masih begitu rapat barisan pertahanan. Ada Tatas deras, lagi-lagi kandas, penampilan begitu cemerlang ditunjukkan oleh penjaga gawang Tatas. Tatas Opang maksudnya, si nendang Tatas. Lambungkan lagi bola jauh ke depan oleh Opang kepada Febri yang dituju, masih Febri, terus Febri nakal, syuting keras di sana berbahaya, dengan mudahnya ditaklukkan oleh penjaga gawang Juan. Lambungkan bola jauh kembali ke depan, apa yang terjadi? Kandas, ada Daniel tarik mundur ke belakang, Amir di sana cepat mengejar alat datangnya bola, namun tidak mampu digapai oleh para pemain dari kesebelasan Angga Yuda atau Persatapura. Lakukan sudah pendek di sana Angga Yuda, ada Bowo, masih Bowo, ini kuasai Bowo, terus memimpin teman-temannya untuk merangsek maju ke area pertahanan, memaksa memukul mundur para pemain dari Persatapura. Cepat di sana ada Yanuar, masih Yanuar, lebarkan kembali kepada Taryono, cukup baik Taryono, masih Taryono, kembalikan kepada Yanuar, disapu saja, meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam, tercipta kembali di sana. Taryono kini kembali kuasai bola, masih ada Taryono, umpan copot cantik kepada Ade yang dituju, umpan crossing berbahaya, berbahaya, lagi-lagi serangan dari Angga Yuda, harus takluk di penjaga gawang Opang. Lagi ancang-ancang di sana, jauh bola melambung meninggalkan arena pertahanan. Ini kembali Febri, umpan pas cukup baik di sana. Ada Surya kini menekan dari Persatapura, masih Surya mencari temannya, mendengarkan kembali kepada Febri. Ada Febri dikepung oleh dua orang pemain sekaligus, mampu diamankan oleh Tatas. Taryono perlu dibunyikan, nampaknya Febri melakukan pelanggaran kepada nomor 12 yaitu Tatas.
sudah lakukan cepat kembali kepada Taryono yang dituju. Masih ada Taryono lewati satu orang pemain di sana. Masih Taryono deras mengejar bola berbahaya, masih mampu diamankan. Bangkit kembali Taryono di sana. Begitu luar biasanya Taryono, tampil gagah berani, terus berusaha menekan. Buang saja bola di sana. Mundur. Fokus kembali ke tengah lapangan. Yanuar kini kembali kuasai bola, pendekan kembali kepada Barjo yang dituju. Masih ada Barjo, umpan lambung jauh di sana. Apa yang terjadi? Masih mampu digagalkan oleh para pemain bertahan dari Persadapura. Tatas kini kuasai bola, masih ada Tatas, umpan crossing ke tengah kan berbahaya. Ada Taryono, masih tahu shooting keras. Taryono di sana. Satu lagi kesempatan kandas gagal dimanfaatkan dengan sempurna oleh para pemain dari Angga Yuda Leduk. Bombardir hujan serangan terus dilakukan oleh para pemain dari Angga Yuda Leduk. Namun lagi-lagi finishing akhir yang dilakukan tidak sempurna. Bola kembali melambung tinggi meninggalkan lapangan pertandingan. Tembakan gawang kembali sudah lakukan. Datang kembali Icop di sana. Masih ada Icop. Terobos saja ke tengah. Disapu kembali oleh pemain bertahan dari Persadapura. Bertemu dua Icop sudah lakukan. Ada Wahyu. Masih Wahyu. Terus Wahyu cari celah di nampaknya Wahyu menekan kembali Wahyu. Cukup baik, ada Puyuh di sana. Masih ada Puyuh. Umpan crossing ke tengah. Lagi tanda serangan dari Angga Yuda di kaki penjaga gawang Opang. Lambungkan sudah dan panjang dibunyikan, berarti harus jadikan dengan babak adu penalti, dan kami himbau kepada para supporter untuk tidak maju ke depan.